Saya mau tanya tentang masalah sedekah nih Ustadz, yang selama ini masih suka membingungkan saya gitu. Kalau dari dulu saya selalu belajar sejak hijrah gitu ya, terutama sedekah di kala sempit. Terus, nah kalau boleh saya tahu gitu kan, sebenarnya sedekah ke siapa yang paling tepat itu untuk kita lakukan gitu, dan kalau saya mau bersedekah rutin gitu, itu dengan siapa gitu Ustadz, yang supaya maksudnya saya, karena nilai sedekah itu kan kita pengen lebih tepat mungkin diberikan kepada orang yang tepat. Terus yang kedua, apa berapa sih nilainya, nilai sedekah itu gitu kan. Terus seberapa rutin gitu dan angkanya. Itu sih Ustadz. Baik, terima kasih. Mbak Yana dari mana ya daerah asalnya? Jakarta. Oh, dari Saya tinggal Jakarta. Dari Jakarta mana? Jakarta Selatan Ustadz. Jakarta Selatan. Dekat dengan Ciputat nggak? Nggak terlalu jauh sih, saya di Pondok Labu. Oh, di Pondok Labu. Oke. Ini menarik, luar biasa. Hierarki sedekah. Izinkan saya mengutip pernyataannya tekstual secara redaksi dari Al-Quran, lalu saya ingin menjabarkan dengan pendapatnya Imam Al-Ghazali. Dalam Al-Quran itu dijelaskan wabil walidaini ihsana. Berarti hierarki yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kedua orang tua kita. Orang tua. Wadil kurba ataupun kerabat dekat. Kerabat. Wal yatama dan anak-anak yatim. Wal masakin dan juga fakir miskin. Ini yang perlu kita salurkan sebenarnya secara infak. Infak itu adalah saluran distribusi harta pribadi. Namanya infak. Nah, infak nanti banyak pintunya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nanti yang wajib namanya zakat, tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku kalau sudah nisab ataupun haul. Yang sunnah banyak, bisa kita mensalurkan saluran distribusi harta pribadi kita berupa nilai sedekahnya adalah dengan, nah ini saya coba gambarkan dulu. Infak. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Baik, yang wajib itu zakat. Kita mengeluarkan saluran distribusi harta pribadi ataupun kita sebut dengan infak ya, saluran distribusi. Ada zakat, lalu kemudian ada kafarat. Kafarnya adalah denda. Kemudian juga ada misalnya hutang pihutang, kemudian juga waris. Ini yang wajib yang harus kita keluarkan saluran distribusi harta pribadinya. Yang sunnah tembakannya banyak. Ada hibah. Jadi kalau kita berbicara masalah sedekah, tidak harus seperti materi. Kalau kita breakdown tentang fikihnya, ini sedikit bicara masalah fikih, ada hibah, ada sedekah, ada hadiah, lalu kemudian ada wakaf. Nah, kalau kita breakdown ternyata kita punya mau nembak yang mana nih, mau pakai masuk jalur yang mana. Yang sunnah hibah. Hibah adalah saluran distribusi harta pribadi kepada siapapun. Atau kita sebut dengan dana hibah. Tiba-tiba jalan ketemu sama nenek-nenek di luar, kemudian kelihatannya memerlukan, nah kita tiba-tiba kasih, itu namanya hibah. Lalu kemudian ada yang namanya hadiah. Hadiah adalah saluran distribusi harta pribadi kepada orang yang kita cintai. Kepada orang yang kita cintai atau punya rasa ikatan batin. Baik ke kakak, adik, adik ke kakak, ibu ke anak, anak ke ibu, dan seterusnya. Sedekah adalah menyalurkan apa yang kita miliki namun berupa non-materi. Ilmu misalnya, senyum misalnya, itu adalah sedekah. Banyak hal sekali, kemudian membantu secara pikiran, tenaga, dan seterusnya, itu namanya sedekah. Hal-hal yang sifatnya non-materi. Lalu kemudian wakaf. Wah, itu nanti kalau kita breakdown banyak sekali. Jadi artinya saluran harta distribusi pribadi itu ternyata banyak sekali dalam konteks ilmu Islam,
untuk bisa kita mana yang lebih tepat. Kembali kepada tekstual tadi, kepada siapa supaya targetnya lebih dekat. Kalau merujuk kepada Al-Quran, itu lebih dekat kepada kayak obat nyamuk. Orang tua dulu, lingkaran dekat, lingkaran baru, lingkaran jauh. Hierarkinya seperti itu. Namun Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa yang paling utama adalah kepada saluran distribusi harta pribadi atau yang sering kita sebut dengan infak ataupun sedekah. Bedanya infak itu adalah fisik, sedekah itu adalah non fisik. Menurut Imam Al-Ghazali, sedekah yang paling memiliki performa nilai manfaat tinggi adalah kepada orang-orang ahli ilmu. Karena kenapa? Yaitu ataupun kita sebut dengan lembaga pendidikan. Karena nilai kebermanfaatannya akan lebih meluas kepada orang-orang ahli ilmu, santri misalnya, pondok pesantren, lembaga pendidikan yang lainnya, sekolah misalnya, ataupun kepada panti asuhan yang punya lembaga pendidikan dan seterusnya. Ini menurut pendapat Imam Al-Ghazali dengan alasan dirasa bahwa orang-orang ahli ilmu inilah yang kemudian pada akhirnya yang bisa mampu lebih menebarkan nilai manfaat lebih luas ketimbang daripada orang tua sendiri. Terus kemudian bagaimana lebih utama kedua-duanya boleh dilakukan? Tidak ada sebenarnya dalam hierarki, tetapi bisa menggunakan kedua-duanya. Silahkan memprioritaskan ahli ilmu atau silahkan memprioritaskan keluarga sendiri, gitu. Ya. Kemudian berbicara masalah besar kecilnya atau eksistensinya dalam dalam menilai ataupun dalam memberikan nilai yang kita miliki dalam Islam, barometernya adalah bukan angka, tetapi soal ketulusan. Mungkin bahasa agamanya adalah ikhlas tadi ya. Mohon izin dan mohon maaf untuk mengilustrasikan nilai keikhlasan, mirip kita kalau ke toilet. Saking sulitnya mengilustrasikan keikhlasan, kita kalau ke toilet, masuk ke toilet, lalu kemudian mohon maaf, buang air kecil misalnya atau buang air besar, kadang kita nggak mau lihat 2 kali gitu, dan lebih cepat melupakannya. Nah perasaan itulah mungkin yang kita ingin mengamalkan sebuah amalan, sudah tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Tetapi menariknya, dalam Islam bahwa satu-satunya amalan yang boleh diperlihatkan adalah saling beri-memberi. Yang menarik. Ya, artinya boleh secara terang-terangan ataupun boleh secara sembunyi-sembunyi, yaitu menyalurkan saluran distribusi harta pribadi atau dalam konteks ini adalah infak ataupun sedekah. Boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Terang-terangan itu kita termotivasi dengan niatkan edukasi, sembunyi-sembunyi itu lebih bagus, ya keduanya bagus. Maka yang menarik itu adalah satu-satunya ibadah yang boleh terang-terangan itu adalah sirron wa alaniyah, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan hanya sedekah gitu. Kalau yang lainnya, kalau kita terang-terangan beramal, wah itu merusak amal itu sendiri. Artinya nanti pamer, ria dan sum'ah dan seterusnya. Gitu. Itu masuk kepada ilmu fikih. Ini luar biasa pertanyaannya, kita melebar jauh kemana ya ke ini padahal kita berbicara masih fondasi angka cukup. Artinya apa? Betapa pentingnya fondasi ini dalam membangun infrastruktur bisnis di kemudian hari. Fondasi makna sukses, fondasi angka cukup, dan seterusnya kita akan masuk kepada nanti keberkahan dalam proses, konsep rezeki, dan seterusnya.